Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin membahas ini, apakah kita perlu memakai agen untuk mencari kerja di Kanada ataukah daftar sendiri? Karena saya dapat banyak pertanyaan, ada yang lewat email, ada yang secara pribadi, ada juga lewat komentar. Dan saya rasa ada banyak yang mengunjungi channel saya itu juga ingin bertanya tapi mungkin merasa ragu untuk menulis komentar. Jadi kan orang lain-lain ya, cuman melihat aja tapi bertanya-tanya dan akhirnya mencari info sendiri. Nah, ini saya jelaskan ya, ada dua kondisi. Pertama itu Anda butuh agen, kedua tidak butuh agen ya. Tapi saya sarankan berkali-kali di channel saya sebenarnya nggak perlu agen, murah sekali kalau Anda mengurus sendiri karena biayanya sudah jelas ya, dan Anda nggak membayar agen. Agen itu mahal sekali ya untuk biaya biaya apa mengurus semua ini, padahal belum tentu Anda dapat kerja gitu. Banyak scammer gitu, kecuali mungkin kalau agennya itu berada di Kanada. Nah, nanti di video next time nanti akan saya tunjukkan bagaimana cara ngecek agen itu berlisensi di Kanada atau tidak, dan bagaimana tahunya agen itu konsultan atau agen itu bisa dipercaya atau tidak ya. Tapi kali ini saya akan tunjukkan perbedaan antara Anda butuh agen atau tidak ya. Pertama, kalau Anda tidak perlu agen itu ciri-cirinya ini. Anda sudah punya paspor. Saya sarankan minimal 6 bulan jika Anda sudah waktunya berangkat. Jadi kalau Anda tidak tahu karena prosesnya lama, buatlah paspor dari sekarang yang minimal yang sekitar 5 tahun atau 10 tahun gitu. Saya dengar kalau ngurus dari Indonesia bisa 10 tahun gitu. Kemudian Anda sudah bisa, artinya lancar betul berbahasa Inggris, baik secara verbal conversation atau secara ini tulisan dan membaca readingnya. Kenapa? Karena dokumen-dokumennya nanti akan berbahasa Inggris, dan saat interview, apalagi ini kan urusan kerja, biasanya saat interview nanti Anda akan ditanyain dalam bahasa Inggris untuk mengetes bahwa Anda betul-betul bisa ke Kanada, karena harus bisa bahasa Inggris ya. Kemudian Anda sudah punya CV atau resume berbahasa Inggris. Kapan-kapan akan saya bikin video tersendiri cara membuat CV ala Kanada, yang saya sarankan Anda bisa pakai di negara manapun, terutama di negara barat ya, karena ciri-cirinya beda. Kemudian Anda sudah punya dokumen lengkap. Anda sudah menerjemahkan dokumen-dokumen tadi ke bahasa Inggris atau Perancis. Misalnya Anda ingin ke Quebec, harus berbahasa Perancis dokumennya. Kalau Anda bisa cari info online sendiri, Anda siap memproses diri sendiri tanpa bantuan orang, itu berarti Anda nggak perlu agen. Kemudian Anda sudah tahu caranya, karena Anda sudah mungkin cari info online sendiri, atau Anda sudah melihat video-video di channel saya, Anda tahu bagaimana caranya, oke, mengurus tanpa agen. Kemudian Anda sudah menyiapkan foto sesuai dengan ukuran yang diminta. Kemudian Anda mampu download dan mengisi formulir serta upload dokumen sendiri tanpa bantuan orang. Kemudian ada proof of funds untuk pemerintah Kanada dan Anda sudah siap. Jadi tidak perlu dimintai lagi sama agen ya. Kenapa ini penting sih? Sebenarnya itu privasi sekali ya, walaupun kadang-kadang kita terpaksa pakai agen ya. Tapi kalau Anda urus sendiri kan Anda yang tahu uang Anda berapa gitu ya. Kemudian Anda bisa bayar biaya di website Kanada resmi untuk seluruh biayanya. Karena bukan untuk proof of fund. Proof of fund itu nggak diutaati selama 6 bulan. Tapi kalau biayanya tuh di luar itu ya. Proof of fund itu untuk apa? Untuk menunjukkan ke pemerintah Kanada bahwa Anda bisa tinggal di Kanada. Ya, begitu Anda datang, Anda bisa membayar apartemen, makanan, minuman, dan sebagainya untuk biaya hidup Anda sebelum Anda gajian. Gitu kan, karena Anda kesini bukan visitor, tapi untuk kerja kan. Itu. Karena pemerintah Kanada tidak akan membantu Anda. Gitu. Kemudian apalagi Anda bisa bayar biaya, kemudian Anda siap interview dan biometrik sendiri, baik dalam bahasa Indonesia atau Inggris atau Perancis. Karena mereka kadang sengaja interview bukan berbahasa Indonesia untuk mengetes Anda bisa ke Kanada seperti saya bilang tadi. Makanya Anda perlu bisa bahasa Inggris lancar. Siap uang untuk membayar pengiriman paspor. Jadi kalau sudah dapat visa untuk kerja ke Kanada nanti tempel di paspor. Dan kemudian work permit ya. Jika Anda nggak ingin mengambilnya sendiri, biasanya dikasih option, ibu ambil sendiri, bapak ambil sendiri, atau kita kirim. Kalau dikirim itu biasanya pakai FedEx atau UPS gitu ya.
biasanya 1 hari sampai di sana murah, ada mudah ya, dan murah ya gitu. Tapi biasanya dikenai biaya kok, biaya tambahan. Saya kurang tahu berapa dulu. Mungkin 100.000, mungkin saya kurang tahu. Anyway, sekarang kita bahas ya, kapan Anda perlu agen, oke? Kapan mungkin perlu agen? Jika bahasa Inggris Anda terbatas ya, Anda bisa. Dan Anda tahu misalnya level yang Anda kerja itu nanti mungkin koki atau tukang atau apa, mereka tidak butuh ngomong banyak. Jadi levelnya itu rendah, tapi Anda bisa. Cuma kalau membaca istilah-istilah di dokumen itu Anda tidak lancar, Anda takut salah gitu mengisi dokumen. Jadi Anda butuh agen atau orang membantu Anda. Saran saya, jangan bayar agen lah, mahal. Ada teman Anda, keluarga Anda yang pintar bahasa Inggris, minta tolong gitu. Itu saran saya, oke? Kalau Anda nggak bisa sendiri. Kemudian kalau Anda belum punya CV berbahasa Inggris, kadang-kadang ada agen yang bisa membantu. Kemudian Anda punya dokumen lengkap, tapi belum diterjemahkan ke bahasa Inggris. Kadang-kadang agen juga bisa membantu. Kemudian butuh bantuan untuk cari info online sendiri. Dan Anda tidak siap memproses semuanya sendiri tanpa bantuan orang. Apa artinya? Ya, download dokumennya, ngisi dokumennya, terus uploadnya nanti. Ya, kemudian Anda belum siap mental untuk urus sendiri. Biarpun Anda sudah tahu caranya, misalnya seperti yang saya ajarkan di channel saya. Anda sudah tahu caranya, tapi takut salah gitu. Kemudian Anda juga takut salah untuk upload dokumen tanpa bantuan orang. Sebab kalau salah itu ditolak ya, otomatis kan Anda kehilangan uang ya. Anda juga nggak tahu cara membayar biaya di website Kanada resmi. Anda butuh didampingi untuk interview dan biometrik. Dan Anda punya uang lebih untuk membayar agen yang biasanya jauh lebih mahal daripada urus sendiri. Dan jangan lupa ya, biasanya Anda butuh proof of fund seperti yang saya sebutkan tadi. Itu tetap Anda butuh. Itu tidak diotak-atik selama 6 bulan gitu. Sekarang kita lihat tentang scam. Hati-hati penipuan agen. Anda lihat video-video sebelumnya. Ini salah satu video. Ada kejadian yang sekarang orangnya di wanted ya di seluruh Kanada bahkan di Filipina. Itu perusahaan agen dari Filipina yang ternyata dia scam banget. Jadi uangnya masuk sama dia dibawa lari. Itu banyak sekali yang rugi. Jadi hati-hati ya. Jangan percaya janji kerja cepat tanpa wawancara. Nggak mungkin, pasti ada wawancara. Karena perusahaan Kanada itu ya, uang di dalam Kanada aja kita harus ada interview. Kenapa? Apa sih fungsinya wawancara? Gini loh, ibaratnya itu Anda tidak kenal sama orang, Anda mau hire pembantu, anggapannya gitu ya, di negara sendiri. Anda tidak kenal siapa pembantu itu. Asalnya dari mana, KTP-nya orang mana, apakah orangnya BH itu tidak. Nah, otomatis minimal Anda interview kan. Nah, bayangkan ini di antar negara, tentu pasti ada interviewnya. Jadi jangan percaya janji ya. Kemudian sebelum ada kontrak resmi, dia minta uang besar. Jangan, nanti dibawa lari seperti yang kasus ini. Ya, Anda bisa cek legalitas agen di sini. Dan Anda bisa lihat video saya berjudul ini, Info Kanada, hati-hati jika ingin ke Kanada, kisah nyata scam yang terbongkar. Oh ya, saya mengorganisir video-video saya karena membantu Anda untuk langsung to the point. Kalau Anda lihat di dalam bracket info Kanada itu berarti informasi seputar Kanada, apakah bekerja, mengurus visitor visa, studi dan sebagainya ya. Ada yang hidup di Kanada itu tentang ya kehidupan orang-orang yang sudah di Kanada termasuk saya pribadi ya. Jadi ada macam-macam di playlistnya tuh beda-beda gitu. Jadi playlist info Kanada. Dulu saya sebut info seputar Kanada, tapi saya pikir untuk algoritma itu lebih mudah sama orang-orang itu dilihat langsung info Kanada, to the point, 2 kata gitu ya. Nah, sekarang jalur umum kerja ke Kanada itu tanpa agen. Jadi Anda bikin CV atau resume berbahasa Inggris versi Kanada, insya Allah nanti ada video tersendiri. Kemudian cari kerjanya di situs resmi ya, Jobbank ini milik pemerintah Kanada. Indeed itu private tapi bagus. Ada banyak, ada Glassdoor, ada Kijiji dan sebagainya. Tapi yang saya sarankan ini terutama ini dulu. Kemudian kalau Anda sudah dapat job offer, perusahaannya akan urus LMIA. Sebagai bukti dia berhak hire orang luar Kanada. Tapi saya kan sudah tunjukkan di Jobbank itu, Anda masuknya langsung itu klik LMIA aja. Oke.
Kemudian Anda apply work permit atau izin kerja. Baru Anda apply visa kerja yang disebut temporary resident visa atau TRV. Oke?